Faqalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yadik. Babu wa'zihi wa ta'dibihi man yasihu fi aqlihi. Bab menjelaskan tentang mau'izah, nasihat Nabi, wa ta'dibihi, pendidikan Nabi, man yasihu fi aqlihi, orang yang jelek dari cara memakannya. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqam. Diriwayatkan dari Umar ya bin Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika aku masih kecil, gulam, balita ya. Ketika masih kecil, fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat yadayya tatisu fi sabhati, dan tanganku tatisu ay tataharraku, menggerak-gerakkan, memain-mainkan ya makanan yang ada di nampan ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kepadaku, ya gulam sambillah ta'ala, wahai bocah, sebutlah nama Allah. Jadi sambillah ta'ala, makanlah dengan membaca basmalah. Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu, jangan pakai tangan kiri. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat denganmu. Jadi jangan mengambil yang terjauh, makanlah yang paling dekat ya. Pakai tangan kanan dan baca basmalah. Kalau di dalam syarah ini diriwayatkan, ini yang dimaksud adalah karena yalik, makanlah yang dekat denganmu, wa kana yaduru alal fakihati, dan berputar kalau itu buah-buahan. Jadi buah-buahan itu didorong gitu. Ya, didorong, bukannya kitanya yang mengambil, tapi buahnya yang didorong dari tangan ke tangan gitu. Faqila lahu fi dzalika, maka dikatakan yang demikian itu ya, dipertanyakan. Faqala, Nabi menjawab, laisa huwa nau'an wahidan, karena dia bukan satu warna ya, jadi macam-macam itu. Nah, itu boleh diputar. Tapi kalau makanan pokok ya sudah, apa yang terdekat. Jadi kalau yang paling dekat itu sambal sama tempe. Dulu saya pernah punya tuh ya, tapi udah rusak gitu. Ada meja yang tengahnya itu bisa diputar. Itu sebenarnya bagus tuh. Artinya kalau diputar, tamu kita bisa memilih, tetapi tanpa harus melanggar etika karena mengangkat atau memanjangkan tangan. Saya nggak tahu itu kenapa kok nggak ada lagi, padahal bagus itu ya. Wa fi riwayatin fi sahihi qala, pada riwayat, satu riwayat ya, dan pada hadis sahih dikatakan ya oleh Umar ibnu ya Salamah, akaltu yauman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
faja'altu akulu min nawahis sobhati. Dulu aku pernah makan suatu hari bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku memakan pada bagian ya an-nawahi. Nawahi itu jamak dari nahiyah. Nahiyah itu jadi dari semua sisi itu maksudnya. Faqala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul mengatakan kepadaku, kul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu. Qultu qauluhu tatishu bikasri ta wa ba'da ayaun musannatan min tahti sakinatun taishu wa maknahu tataharrak, ya, bergerak, memain-mainkan, ya. Watamtadu ila nawahi sokhati, ya, dan memanjangkan pada semua arah, ya. Biasa kan kalau anak kecil itu ambil dari semuanya itu, dari sisi. Wala taqtasiru ala maudhi'in wahidin, dan jangan ya membatasi pada satu tempatnya. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin an Jabal bin Sahim qala kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dua sahih. Ya, tersebut di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Jabalah bin Sahim. Beliau mengatakan, asobana anu sanatin ma'abni Zubair farozakna tamran, pernah menimpa kepada kami ya tahun paceklik, ya. Jadi ini diidofatkan bil idofati amrikohtin, ya. Jadi tahun paceklik bersama Ibnu Zubair. Farozakna mutamron, maka kami diberi rezeki kurma. Fakana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yamurru bina wa nahnu nakulu. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berjalan ya dengan kami atau di hadapan kami, wa nahnu nakul, dan kami sedang makan. Fayaqulu, ya, maka dikatakan la tuqarinu, ya, janganlah kalian membersamai. Maksudnya gini, kalau kita lewat ada orang sedang makan, kita tidak boleh mampir. Ya, la tuqarinu, kalian jangan membersamai. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqrani. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membersamai. Ya, bersama itu enggak boleh. Tsumma yaqul illa ayyasta'dzina ar-rajulu akhafu, kecuali ya apa itu memberi izin seseorang itu kepada saudaranya. Ini prinsip undangan nih. Jadi kita kalau undangan yang di situ ada makanan, tahlilan, kenduri itu, pesta perkawinan, kita nggak boleh datang kalau kita tidak diundang, karena makanan itu sudah dihitung. Jadi gara-gara kita datang, makanannya jadi kurang, maka kita lah yang mempermalukan tuan rumah. Itu maksudnya. Nggak boleh. Saya sih waktu muda sampai sekarang belum pernah. Tapi katanya banyak anak muda dandannya rapi malam minggu, ya. Tapi makannya di tempat-tempat pesta dulu, bawa mobil,
turun parkir, ikut makan, udah kenyang baru ke rumah pacarnya, baru nonton, cari makanan gratis, modalnya apa, amplop masukin ya, padahal kosong amplop. Itu haram, nggak boleh. Bahkan kalau dia membikin apa itu malu ya, kurang, kan banyak tuh yang nasinya ada tapi tinggal kuahnya doang, lauknya tinggal potongan-potongan daging yang tidak tersisa. Nah, nggak boleh kita datang kalau kita tidak diundang. Satu. Yang kedua, kalau ditulis Irham dan istri, jangan ngajak anak. Ini anaknya, adiknya, semuanya dibawa itu. Waktu mau berangkat bilang, udah nggak usah makan, ntar kita makannya di sana. Nggak boleh. Illa ayyasta'dzinal rajulu akhahu, kecuali memang diberi izin. Jadi kita bilang nih, kita telepon, aneh mau kondangan nih tempat ente, tapi bisa nih, ini mau sekalian jalan, mau pergi ke Bandung, bawa anak-anak nih, banyak yang ikut, ada 4 orang, nggak apa-apa, ajak aja semua, halal. Nah, siapa yang suka? Nggak boleh. Ya, nggak boleh, karena dia sudah diakad. Coba deh yang pernah nikahin, berapa undangannya? 1.000. Bikin makanannya berapa? 2.000. Itu yang 1.000 itu toleransi, karena dikhawatirkan istrinya ngajak suami, suami ngajak istri. Itu ada kompensasi itu. Tapi kalau dia bawa anak, jadi ngurangi jatah. Yang repotnya lagi ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sih. Dia makan itu. Pertama nggak dihabisin. Ini koreksi nih ya. Pertama nggak dihabisin. Kenapa? Kalau dihabisin katanya malu ketahuan belum makan dari rumah. Taruh di bawah kolong kursi, tolong meja, tapi muter, pasok, makan lontong, makan mobil guling. Ya sama kan, malah kelihatan miskinnya, kelihatan apa itu laparnya. Jangan, kecuali memang ya, maaf nih ya, kalau yang di VVIP itu kan memang ditawarin ya, mau ini enggak, begini enggak, emang ada panitianya. Nah itu lain lagi, karena memang dia dipersiapkan. Jadi kalau mau gitu ya jadi ustad. Kalau jadi ustad aman, karena memang ditawarin semuanya, ini semua dikasih lihat mau yang mana. Jadi maaf, terkait dengan yang harus penjelasan, ini ada kejadian ustazah undang tukang maulid, keluarganya di dalam mobil diparkir gitu, di parkiran dalam mobil ada anaknya, ada suaminya, bahkan ada ibunya. Selesai maulid, ketika ada subuhan, keluarganya di mobil dipanggil untuk makan bareng, makan di rumah yang disiapkan. Kapan itu dulu, karena nggak menyiapkan sebanyak itu, dan untuk kurus keluarganya itu bagaimana? Iya, ustazahnya dipertanyakan. Ya, bisa jadi mubalighah gitu. Ini benar ya, Bapak-bapak sekalian, semalam di ya banyak ya orang yang nggak memperhatikan itu nih, persoalan ini tersian sepele tapi dia bikin malu. Nggak boleh ya, jadi kita tidak boleh membuat malu orang, karena orang kalau pesta seperti itu sebagiannya. Jadi kita mesti membedakan antara mubalik dengan kiai kalau bahasa kita. Kalau mubalik itu ya wajar, karena memang dia bisa berdakwah. Ada hadis
yang menarik itu dalam riwayat Ibnu Majah, Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat itu, sayati ala ummati zamanun yaksurul qurra'u ya wa yakillul fuqaha. Nanti akan datang satu zaman banyak qurra. Qurra itu jamak dari qari. Al-hafizun al-Qur'an wa la yafhamuna ma'aniha. Mereka menyampaikan Al-Quran tapi dia nggak ngerti ya kandungannya. Cuma yang dia sampaikan aja yang dia ngerti, karena memang itu yang dipelajari dalam ya public speaking. Itu ada ilmunya, teori untuk belajar. Wa yakillul fuqaha, tetapi sedikit fuqaha ya. Apa itu? Al-arifuna fi ma'anil Quran, orang yang mengerti tentang Quran. Nah, yang disebut min itlaqil Quran wa iradatil Qur'ani wa sunnah, yang dimaksud di Quran ya dengan yang sunnah, sunnah Nabi. Jangan. Nah, baik. Dan wa yaksilul haraj, dan nanti pada masa itu banyak haraj. Mahwal haraj ya Rasulullah? Al-qital, al-qatl, ya banyaknya pembunuhan. Nah sekarang ini mubalik banyak ya, pembunuhan juga murah sekali nyawa. Ini juga suasana memprihatinkan sekarang ini ya. Zaman yang memang diprediksi akan datang zaman yang semacam. Nah jadi makanya kalau saya mengatakan sama ya mahasiswa sama santri-santri saya itu, belajarlah kitab. Setelah belajar kitab, memahami kitab, nanti ceramah dengan sendirinya menyertai. Karena ceramah itu ibaratnya rumput. Kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Orang yang nanam rumput tidak akan numbuh padi. Wong kang nanam suket ora into pari, wong nanam pari into suket. Wong Jawa le ngarani pari basane wong Jawa. Niki ngertos napa boten niki? Lu ketawa doang apa? Ya jadi nggak boleh. Itu makna pertama ya, la tuqarinu, maknanya itu membersamai. Qultu, saya berpendapat, kata Imam Nawawi, qauluhu la tuqarinu, maknanya dari la tuqarinu yang tadi diartikan itu jangan membersamai. Ai la yaqulu rajulu tamrataini fil luqmatin wahidatin. Janganlah makan seseorang dua kurma dalam satu masukan, dalam satu makan. Ini makan kurma. Itu jadi maknanya dua. Jangan membersamai. Yang kedua maknanya kata beliau, kalau lagi makan kurma jangan dua-dua makannya, satu-satu. Kan ada orang yang makannya dua gitu. Orang baru dua dia udah empat. Orang baru tiga dia udah 6 karena masukinnya dua-dua. Nah itu juga maknanya tuqarinu, la tuqarinu ya. Jadi dua pemaknaannya, maksudnya membersamai tidak boleh ya, lebih banyak dari ukuran umumnya juga tidak boleh ya. Nah kan sama tuh kan, undangan satu tapi kita datangnya berdua. Nah itu sama juga. La tuqarinu ya, jangan. Kalau mau bebas jadi ustaz. Semua.
Wa rawaina fi sahihi Muslimin an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sahih Muslim dari Salamah al-Aqwa. Ada seorang laki-laki makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik, maka Nabi bilang kepada orang yang makan tangan kiri itu, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, maka menjawab orang itu tadi, la astati, aku tidak sanggup. Maksudnya gini, kan ada orang emang kebot. Apa kebot? Kidal. Nah itu dari kecil emang begitu. Kalau mukul pakai tangan kiri kenceng gitu. Tapi kan tangan kiri dia seperti kita pakai tangan kiri, pakai tangan kanannya terbalik seperti itu. Maksudnya tidak mampu tuh begitu. Dari dulu tuh udah begini gitu. Artinya dia tidak mengindahkan Rasulullah gitu maksudnya. Qala, maka Nabi berkomentar, lasta taqta, kau tidak akan mampu melaksanakannya. Ma manahu illal kibru, tidak ada yang mencegahnya kecuali sombong. Fama rafa'a ila fihi, ini kata rawi ini, perawi mengatakan fama rafa'aha illa fihi, maka orang itu tidak bisa mengangkat ke mulutnya. Jadi makanan itu nggak bisa diangkat lagi dengan tangan kiri. Ini kan termasuk mukjizatnya. Jadi Nabi nggak suka tuh waktu dia mengomentari itu, la astati, aku tidak mampu. Artinya dari dulu udah begini. Itu sombong maksudnya. Ya, jadi ma mana'ahu illal kibru, tidak ada yang mencegah dirinya kecuali sombong. Jadi kalau dia tidak sombong, sebenarnya belajar itu bisa. Kita nih kalau sunnahnya pakai tangan kiri, bisa nggak kita makan pakai tangan kiri? Bisa nggak? Bisa lah. Karena memang kita ada kemauan untuk merubah. Nah begitu juga. Jadi fama rafa'aha illa fihi, maka dia tidak mampu mengangkatnya ke mulutnya. Qultu hadzal rajulu huwa Busrun. Laki-laki ini bernama Busur, bidhamil muwahhada wa bisinil muhmalah. Ya, dengan dhamma ya yang bertitik satu dan huruf sin yang tidak bertitik. Ibnu Ra'il ya al-Airi bil musannad wa fathul ain. Ya. Ibnu Ra'il al-Air ya. Wa huwa sahabiyun, dan dia termasuk sahabat. Wa qad awdahtu halahu, dan aku sudah menjelaskan tentang beliau itu tadi, Busur. Wa sarhul hadzal hadis fi syarhi sahih Muslimin, dan penjelasan pada sarah daripada hadis ini tersebut dalam syarah Muslim yang karya beliau ada syarh sahih Muslim. Ustaz-ustaz ini harus punya, jadi kitab matan itu semua hampir keseluruhannya itu ada sarahnya, bahkan ada yang hasyiahnya. Jadi kalau ustaz mah biasain belinya yang ada sarahnya, sehingga kadang-kadang kita juga untuk mengontrol. Kadang-kadang teks matan itu salah, maka dengan ada sarahnya itu kita bisa mengerti itu ada kesalahan. Jadi ada pembanding atas sama bawah sama bawah. Satu. Yang kedua, kadang berbeda, emang periwayatannya yang tidak sama. Nah itu adanya di sarah. Jadi sebelum kita menyampaikan itu kita baca dulu ya, penting. Wallahu a'lam. Bab istihbabil kalami ala ta'am. Ini bab menjelaskan tentang dianggap baik berbicara
di hadapan makanan. Jadi kalau lagi makan ya boleh ngobrol ya, ala kadarnya itu boleh ya. Fihi haditsu Jabirin alladzi qaddamnahu fi babi madhit ta'am. Pada masalah ini ada pada hadis Jabir yang telah terdahulu penyebutannya pada bab ya apa itu kemuliaan ya dilakukan oleh seseorang di hadapan makanan. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya ini Ihya, min adabit ta'am, ya di antara adab-adab makan, ayat tahaddatsu fi hali aqlihi bil ma'ruf. Hendaknya mereka berbicara ketika makan itu pada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang bagus. Wa yatahaddatsu bi hikayatis salihin, dan mereka menceritakan tentang hikayat, cerita-cerita tentang orang saleh fil at'imati wa ghairiha, ketika makan atau selainnya. Sambil ngomong, ayo silakan dimakan. Ini getuk lindri ini senengannya muallim Syafi'i Nawawi, umpamanya gitu ya. Ini sambil makan ngobrol, dia bilang ini makanan favoritnya waktu masih muda. Ini makan tahu nih, ini tahu ini enak nih. Dulu aneh udah kenyang, udah rapi makan, dia bilang, Haris, ini enak nih. Padahal saya udah nggak muat, udah, karena dari rumah saya makan, biasanya saya nggak makan. Dari rumah saya makan, di rumah ngaji di An-Nizam, diajak ke rumah Kiai Soleh Zawawi, ayahnya satu lebih, suruh makan. Maka saya ngambil sedikit karena memang tangkinya sudah full. Jadi saya ditaruhin tahu gede betul, enak nih habis. Perasaan itu saya dorong. Saya nggak berani menolaknya. Jadi walaupun nggak muat, saya masukin. Ya, nggak berani saya menolaknya itu. Nah itu sambil ngobrol, ya, sunnah yang baik-baik. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man yaqulu wa la yashba. Ini bab menjelaskan sesuatu yang diucapkan seseorang, yang dilakukan orang yang makan dan tidak kenyang. Rawaina fi sunani Abi Dawud dan Ibnu Majah an Wahsy bin al-Harbi radhiyallahu anhu anna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba." Wahai Rasulullah, kami makan tapi kami tidak bisa kenyang. Bapak pernah makan nggak? Makan, bapak ibu makan nasi itu di rumah diteliti nggak? Makan apa yang cepat kenyang? Makan apa yang banyak makannya? Meneliti. Makan apa gitu ya? Nah, kalau saya pribadi itu, kalau makannya tidak mau banyak, maka sayurnya jangan dituang, tapi sayurnya dihirup saja. Itu pasti makannya nggak banyak. Tapi kalau porsinya sudah ditakar dan ini menurut saya kebanyakan, maka kuahnya saya masukin. Itu lebih mudah saya menghabiskan.
karena melebihi dari takaran. Ya. Nah, orang ini mengatakan pada Nabi, ya Rasul, kami makan tapi kok nggak kenyang gitu. Qala fala'allakum taftarikun. Jangan-jangan kalian itu berpencar, makannya sendiri-sendiri. Ya. Qalu na'am. Mereka mengatakan iya, kami makannya ambil nyendok sendiri-sendiri gitu, mojok. Qala fajtamimu ala ta'amikum. Kalian berkumpul pada makanan kalian. Jadi makanannya dijadiin satu. Jadi satu tempat, satu nampan gitu, makannya bareng. Ya, fajtamimu ala ta'amikum. Fazkurusmallah ini, ya, fazkurusmallah. Ya, dan sebutlah nama Allah. Mau makan baca basmalah. Yubarak lakum fi, maka akan diberikan keberkahan kepada kalian dengan makan bareng. Nah, orang sekarang itu westernisasi, ke Eropaan gitu. Makannya itu prasmanan, ambil sendiri, makan sendiri. Kalau di zaman Nabi itu makannya itu pakai nampan, ya, berempat, berlima itu makan bareng. Ya, ini menarik nih Pak. Ya. Jadi dia bilang kalau makan mau kenyang, makannya tidak banyak, makannya bareng. Ini yang suka maulidan perhatiin ya, makan bareng, kayak Pak. Nah, itu kuat lama makannya itu, ganjelnya lama. Ya, kita prasmanan atau pakai bol, udah mojok masing-masing tuh makan bareng. Ada yang bilang gini, iya nanti makannya jangan-jangan ada yang tangannya kesrek. Ya, tangannya kesrek kan berarti nular gitu. Ini di kitab ini nanti dibahas. Kalau dia takut dia makan pasti kena dia. Jadi gak boleh begitu. Jadi kita makan bareng. Jadi orang yang makan bareng dia sudah tahu bahwa dia bersih dan dia steril. Jadi orang yang sakitnya yang tidak berkumpul dan dia memisah gitu. Bukan kita yang memisah tapi mengucilkan orang. Paham gak? Saya kesrek, maka saya mesti tahu diri, saya jangan hadir ke tempat itu. Tapi kalau saya sudah hadir di situ, saya mesti jamin bahwa saya bersih dan steril. Gitu. Jadi nggak boleh. Ya, jadi makannya bareng. Nih, dulu kalau masih kecil, ya, makanan anaknya nggak habis, yang habisin siapa? Maknya. Kalau sekarang dibuang. Dulu beli bakso makannya satu berdua. Sekarang sisa suaminya dimakan nggak? Dibuang. Sisa istrinya suaminya makan nggak? Ya. Jangan. Ya. Jadi banyak yang berubah gitu. Kalau ngomong berkah itu kita melepaskan kepada hal-hal yang sifatnya rasional. Saya dulu waktu masih muda belum bisa baca kitab karena saya memang jadi pengacara dulu. Jadi pengacara dulu 6 tahun baru belajar. Itu kalau makan itu saya senang bersama itu. Bahkan bekas-bekas orang yang nggak habis saya habis. Bekas-bekas saya yang nggak habis saya makan gitu. Dan nanti kalau pulang ke rumah itu bekas-bekas itu makan itu saya masukin. Kalau anak itu Yusa, Gaby masih bayi itu saya dudukin gitu, tampil itu saya masukin. Ya, saya harusin gitu masih kecil saya masukin. Biar berkah, biar
dari dulu. Jadi enggak, kalau dia bilang al ilmu bit ta'allum, ilmu itu dengan belajar. Wal barakatu bil khidmat, keberkahan itu dengan berkhidmat. Itu ada rumusnya. Jadi mau malam lama bangunin istri kita juga, bangunin makan nih, ini berkah nih. Antum-antum makan. Ya, itu ada. Saya dulu seperti itu. Babu mayakulu idza akala ma'a sahibi ahad. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah aghaza biyadi majzumin. Itu sesuatu yang tidak sehat, sesuatu yang jelek. Jadi hadis ini pada sunan, kami riwayatkan hadis pada sunan Abi Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dari sahabat Jabir bahwa Rasul pernah mengambil tangan orang majzum, orang yang tangannya kusta. Fawada'aha ma'ahu fil qas'ati, maka diletakkan tangannya itu bersama Nabi pada satu nampan, ya. Qas'a itu mangkok besar, ya, makanan, tempat wadah makan yang besar. Faqala kun bismillah, Nabi bilang makanlah kalian, sebut nama Allah. Siqatan billah wa tawakkulan alaih, percaya sama Allah dan serahin sama Allah. Coba nih bapak-bapak nih, kita kumpul nih ya. Ada yang satu tangannya kusta gitu, makan satu nampan. Bapak-bapak ibu-ibu ikut makan nggak? Benar. Tapi Nabi bilang kul bismillah, baca bismillah makannya. Siqatan billah, kamu hanya percaya kepada Allah. Yang membuat nular, yang bikin penyakit, yang membuat pengaruh itu Allah. Jangankan kamu bersama, kamu jauh juga pasti kena. Kalau kamu dekat dan kamu yakin itu tidak kena, nggak bakalan. Walaupun masuk ke mulut kita, dia besok keluar ke septic tank. Wa tawakkulan alaih, serahin urusanmu sama Allah. Nggak masalah. Coba ini makan kira-kira nih, kalau nanti kita disidasi hidangan gitu, ayo makan gitu. Yang satu kita lihat nih, kusta itu tangannya kan hitam, merah, memekat, lama-lama hitam. Nah nanti kalau udah hitam itu dia terlepas, ruasnya terlepas. Nah dua ruasnya terlepas, makan bareng satu nampan sama kita, gimana? Makan nggak kira? Enggak, walaupun nasinya nggak diaduk-aduk juga. Orang kolu lewat Jawa ngaran. Kolu orang wewet. Susah ya. Siqatan billah wa tawakkulan ya alim. Nah, saya bacain sarahnya yang bapak-bapak yang tidak pegang sarah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akala ma'a majzumin faqala lahu kul siqatan billah wa tawakkulan alaih. Itu hadis yang tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana lana maula majzumin. Kata Sayyidah Aisyah, kami punya budak yang kami merdekakan, dia tangannya kusta. Wa kana yakulu fi fi sohafi, dia makan pada tempat makan kami. Wa yashrabu fi aqdahi, dia minum dengan menggunakan tempat minum kami. Wa yanamu ala firashi, dan dia tidur di tempat tidur kami. Qala wa qad zahaba Umaru wa ghayruhu minas salafi ilal akli ma'a. Ya. Qala, berkata rawi ini Imam Nawawi mengatakan, sungguh meninggalkan Umar dan selain Sayyidina Umar
dari kalangan ulama-ulama salaf makan bersama mereka. Sayyidina Umar enggak melakukan, ulama-ulama salaf tidak melakukan. Wa innamal amra bijtinabihi mansukhun, sesungguhnya perintah untuk menjauhkan itu mansukhun, sudah dimansuhkan. Wa sahihul ladzi qalahul aktsaru, yang sahih adalah sebagaimana dikatakan oleh ulama, wa yata'ayyanul musiru ilai annahu la nasqa, ya, yang pasti bahwa tidaklah hadis itu dinasahkan, bal yajibul jam'u bainal hadisain, yang benar itu dua-duanya diamalkan. Maksudnya fahamilal amru bijtinabihi wal firari minhu, ya, maka kandungan perintahnya itu tadi bijtinabihi, perintahnya itu menjauh, wal firaru minhu, ya, lari dari yang demikian itu tadi, alal istihbab wal ihtiyan, dengan pertimbangan yang dianggap bagus dan kehati-hatian. Lalu wujubah, bukan maknanya wajib. Jadi kalau memang kita belum bisa, ya apa boleh buat, jangan makan. Ora kolu, ya, apa bahasa kurang Sundaan, ngaranan naon gitu. Wa amal aklu ma'ahu, ya, fafi'lun libayanil jawaz. Adapun memakan bersama orang kusta, orang yang tangannya sakit, ya, fafi'lun libayanil jawaz, yang dilakukan oleh Nabi dan keluarganya itu untuk menunjukkan boleh makan bareng dia, tetapi bukan harus kewajiban makan bareng sama dia kalau memang jelas-jelas kusta. Dan ini ada pengaruhnya dengan keimanan kita. Goyang nggak kita? Pengaruh nggak? Babu istihbabi qauli sahibi ta'am li dhaifihi wa rahmat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau makan yang dijadikan lomba gimana tuan guru hukumnya? Lomba gimana maksudnya? Kalau di TV kan suka saya lihat tuh ada lomba makan tuh ya, sampai kenyang sampai muntah, itu gimana tuan guru? Ya, kalau lomba makan secara normal mah nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya kayak 17 Agustusan, ya, hiburan. Itu kan sebenarnya aslinya itu konten orang vlogger yang bikin itu karena dia anggapnya banyak followernya, kemudian diambil sama TV. Sama tuh semua makan makanan gundul, si gundul, kemudian mak enak bikin enak, kemudian Simbo di Trans, itu nggak apa-apa, ya. Yang penting jangan melanggar, ya, makan boleh berlebihan, yang jelas-jelas secara zahir syariatan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Hu الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأشفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وهذا مرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعل بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشين، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، وشيخ المعلم محمد الشافعي حذاري، وشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الهبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا
واغفر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوصى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب